semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Rita Maulida, dokter gigi yang bertugas di Klinik Mutiara Sigli. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi ilmu ataupun memberikan edukasi kepada teman-teman semua, terutama kepada para ibu-ibu atau kepada para bunda-bunda yang memiliki anak ya, yang mana banyak ditemukan kasus pada gigi anaknya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan edukasi terkait pertumbuhan dan juga perkembangan gigi anak. Berbicara mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan gigi pada anak, di sini banyak saya menemukan kasus ya, yang mana ketika ibu membawa anaknya ke klinik itu dengan keadaan gigi anaknya yang sudah parah, baik itu giginya berlubang ataupun kasus yang paling sering terjadi itu adalah yang mana gigi permanennya sudah tumbuh tapi gigi susunya masih ada. Nah, itu kalau di medis istilahnya itu adalah namanya persistensi. Hal itu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang gigi daripada anak, dan itu akan membuat nantinya gigi si anak jadi berjejal atau istilahnya itu adalah terjadinya maloklusi. Nah, hal itu akan membuat si anak akan menjadi terganggu baik itu psikososialnya, karena nanti akan berdampak terhadap estetis dan juga fungsionalnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kapan sih sebenarnya jadwal pergantian dari gigi susu menuju gigi permanen. Jadi bunda ya, pada gigi susu itu menuju gigi permanen. Untuk gigi permanen yang pertama sekali tumbuh itu adalah gigi geraham satu bawah, itu pada usia 6-7 tahun. Kemudian diikuti dengan gigi insisif satu bawah. Insisif itu adalah gigi seri. Gigi seri bawah itu juga munculnya atau tumbuhnya itu pada usia anak 6-7 tahun. Jadi bunda, ketika anak sudah usia 6-7 tahun, ketika gigi susunya masih ada, kemudian juga gigi permanennya belum muncul atau belum tumbuh, itu bisa lakukan konsultasi kepada dokter gigi. Atau ketika gigi anak sudah mulai goyang di usia 6 tahun, itu segera konsultasikan ke dokter gigi, karena memang itu sudah waktunya giginya untuk dicabut dan sudah waktunya untuk pergantian menuju gigi permanen. Nah, setelah dari gigi insisif bawah atau gigi seri bawah, itu juga diikuti dengan insisif satu atas atau gigi seri atas. Itu juga erupsinya atau tumbuhnya itu pada usia 7-8 tahun. Jadi ketika gigi susunya sudah mulai goyang pada usia 7-8 tahun, itu sudah waktunya untuk dibawa ke dokter gigi untuk dilakukan pencabutan gigi. Namun apabila pada usia 7-8 tahun ya, itu gigi si anak sudah mulai goyang tetapi si ibu tidak membawa anaknya ke klinik dokter gigi ya, itu akan menyebabkan gigi permanennya akan tumbuh. Nah, dia akan tumbuh di belakang daripada gigi susu. Kenapa? Karena jalan dia untuk keluar itu ataupun tempat dia untuk keluar itu tidak ada, karena dihalangi masih adanya gigi susu, sehingga nanti gigi permanennya akan tumbuh di belakang daripada gigi susu, yang mana nantinya ketika gigi susunya dicabut, gigi permanennya itu tumbuhnya di belakang. Itu yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya giginya berjejal ya. Itu nantinya akan berdampak kepada si anak, terutama terhadap tumbuh kembang anak, di mana di sini terhadap psikososialnya. Ketika nanti giginya sudah mulai berjejal, dia akan malu ketika bertemu dengan teman-temannya. Mungkin nanti giginya akan sedikit lebih maju, itu juga akan berdampak dari psikososial dari si anak. Nah, di sini saya akan memaparkan tabel ataupun gambar ya, kapan jadwal erupsi ataupun tumbuh daripada gigi susu menuju gigi permanen. Nah, nantinya bunda dapat melihat sendiri kapan sih kira-kira nih usia berapa tahun itu gigi apa yang sudah tumbuh. Nah, di sini saya akan memaparkan ataupun menampilkan gambarnya. Sudah saya paparkan kapan saja jadwal untuk erupsi ataupun tumbuh daripada gigi permanen. Di sini juga saya akan sedikit memberikan masukan ataupun hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan oleh bunda ataupun ibu-ibu ya terhadap
kesehatan gigi dan mulut si anak. Yang pertama sekali itu adalah yang harus diperhatikan memilih pola makan ataupun jenis makanan kepada si anak. Dalam hal ini Bunda harus mengurangi makanan yang manis terhadap si anak. Misalnya makan coklat, makan permen itu boleh, tapi dikurangi. Dan juga yang paling penting di sini adalah menyikat gigi itu harus 2 kali sehari. Pada pagi hari setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian juga untuk pasta giginya harus yang mengandung fluoride. Dan juga harus mengganti sikat gigi minimal itu adalah 3 bulan sekali ya, atau kalau tidak 3 bulan sekali sampai kira-kira bulu sikatnya itu sudah mulai mengembang. Jadi harus segera digantikan sikat gigi si anak. Dan juga sikat gigi itu tidak boleh disimpan dalam wadah tertutup, dia akan menjadi lembab seperti itu. Kemudian juga harus melakukan kunjungan secara berkala ke dokter gigi itu setiap 6 bulan sekali ya, yang mana di sini akan mengkonsultasikan ya terhadap usia pergantian gigi anak, di mana di sini dari usia gigi susu menuju gigi permanen itu harus dalam kawasan ataupun dalam kontrol dokter gigi demi pertumbuhan dan juga perkembangan gigi si anak. Selain itu juga tidak membiarkan anak tertidur dalam keadaan minum susu, yang inilah yang akan mengakibatkan nantinya gigi si anak jadi berlubang. Mungkin sekian saja Bunda, atau sekian aja Ibu-ibu untuk penjelasan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.